Shalom, saudara-saudara kami yang ada di rumah maupun yang ada di dalam rumah Tuhan. Saat ini kita akan beribadah. Oleh karena itu, mari kita serahkan jiwa dan raga kita hanya kepada Tuhan kita yang hidup. Doa dimulai. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita memasuki minggu ke-14 setelah Trinitatis. Topik minggu kita pada hari ini ialah kuatkanlah hatimu, jangan takut, marilah kita bernyanyi. Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa,
Engkau adalah sumber penghiburan bagi orang yang berduka cita, dan Engkau adalah sumber kekuatan bagi yang lemah. Kasihanilah kami. Tetaplah orang berduka cita dan yang kena pencobaan. Dengarlah jeritan mereka dan bebaskanlah mereka dari penderitaannya, supaya mereka melihat dan mengenal bahwa Engkau adalah pertolongan, perlindungan, dan pemelihara pada waktu penderitaan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Untuk kita di minggu hari ini adalah hukum Taurat Yosua 1 dimulai dari ayatnya yang 8 sampai dengan ke-9. Demikian hukum Tuhan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita meredahkan diri untuk mengaku dosa kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu,
kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Allah akan pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita minggu ke-14 setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam Yakobus 2 dimulai dari ayat 5 sampai dengan ayat 13. Mari kita baca secara responsorial. Demikian firman Tuhan. Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin, bahkan justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan. Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia mengatakan, jangan berzina. Ia mengatakan juga, jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak terbalas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbalas kasihan. Tetapi berbalas kasihan akan menang atas penghakiman. Demikian isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Jalanlah menuju
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Salam. Warta jemaat kita saya bacakan dalam bahasa Batak. Titing nama ragam. Na perjulo guarni mingguta sadarion ima minggu pasaplopato dung Trinitatis. Topik ni mingguta sadarion ima firma todim unang hota-hutan. Kuatkanlah hatimu, jangan takut. Namangihut pertanyaan. Mulai mingguon nungaboy be pertanyaan kita marpungu di bagas joroon. Jala totong ma mangihut protokol kesehatan. Di patupa ma pertanyaani di hari Rabu tanggal 8 September 2020 sada pukul 10 siawib manang pukul 7 bodari. Namar tugas sian uek estomihi nama jabui keluarga DF Turnip boru manurung pakobasion doa. Uek Maranata nama jabui keluarga te hutasoit boru sidabutar pakobasion penerima tamu. Uek Bethesda nama jabui Ka Gultom boru tabunan nama kobasi persembahan. Wek ek Saudi nama jabui P Silitonga boru pak pahan pak kobasion ukur suhu. Khusus nama kobasi tangiang pangodianon sian ruas nihuria asa Roma jumolo tu konsistori asa koordinasi taringot tu sibuanon di Tangiang. Nomor 4 parmingguon huria. Minggu tanggal 12 September 2020 sada di patupa huriata do parmingguon songon nasomal ima pukul 8.30 sahatu pukul 9.30 wib na masuk di si Wek Bethesda dohot Wek ek Saudi. Kebaktian dalam bahasa Indonesia. Di Patupado live streaming tu jemaat nasoboi marpungu di gereja alani situasi kesehatan nuaing. Pukul 10.30 sahat rodi pukul 10.30 wib na masuk di si Wek Maranata dohot Wek Estomihi. Kebaktian dalam bahasa Batak. Napalimahon PHD Ina Huria. Mamuka hari Kamis tanggal 16 September 2020 sada patupaon ni Huriata mamuse PHD Ina Huria masuk pukul 16.30 wib di gedung gereja. Dohot hatotuan protokol kesehatan jala dipangidohon
asa ganup ina nama dohotisa dung sipul ibadah pitor mulak bema tu bagasna. Nama ngihut pilihan amplop diakoni. Minggu tanggal 12 September 2020 sada patu paun ni huriat tama pilihan amplop diakoni alani rade mahita membuat amplop di pintu utama gereja. Nama ngihut ruas Sibuano di Tangiang. Tabuam ma di Tangiang ta ima amang situa Ceha Purba, amang situa MC Torus, dohot inang nyonya hutajulu boru turnip, nang songoni yana kota Jesril Simanukalit. Nama ngihut hasahatan ni pelean. Pelean live streaming jemaat boima dikiripon tu nomor rekening ni huria ima nomor 19048978 Bang Kalbar atas nama Gereja HKBP Jeruju. Nama ngihut serah terima laporan persiapan dohot peresmian resort. Mingguta sadarion di Patupado serah terima laporan kegiatan dohot parhepengon sian panitia persiapan resort, dohot peresmian resort tu parhalado resort, ima di minggu siang di Patupa Mai dung sipul titing. Nama ngihut pembubaran panitia persiapan resort, dohot panitia peresmian resort. Di minggu sadarion Patupaun ni huriat tado pembubaran panitia persiapan resort, dohot panitia peresmian resort dung sipul pertanggungjawaban pelaporan kegiatan dohot parhepengon. Nama ngihut pelayanan resort. Di minggu sadarion borhat do situa Doktrandus M Pasaribu perhalado resort mako basi jamita di huria HKBP Sikem Sungai Ambawang. Nama ngihut hari ulang tahun. Majelis dohot ruas nihuria pasahaton selamat merayakan hari ulang tahun kelahiran dan pernikahan tu ruas nihuriata na berulang tahun di mingguon mulai tanggal 5 September sahatro di tanggal 10 September 2020 sada. Nats pembimbing Pesalmen 50 ayat 20 tolu tajahama di bagas tabe. Titing parhepengon penerimaan dohot pengeluaran boima tabereng dilebar titing naungadong dihita ganup. Songonima titing pakobasion manang parhepengon ni huriata di samingguon dohotakan anaing sihobasa tu minggu naroon mauliate dia katangiang partisipasi dukungan di sude program huria sai ditupahi Tuhanima nasa pikiran gogo dohot pabahenata tu huriana ganup mahita manangyakon nasa pakobasion ni huria tu mingguon asature mardalan bain sangap digoar ni tuhata mauliate. Jangan
sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita di persekutuan hari ini tertulis di dalam Yesaya 35 ayat 4 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah, Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh debu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak ada singa, binatang buas tidak akan menjaladinya, dan tidak akan terdapat di sana orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang sering terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, ketika kita ada permasalahan hidup, dengan cepat kita kadang mengatakan biarkan aku sendiri. Pasobu majuau salahku. Unang majo hatayau lagi aung masalahku noaeng. Pasobu majuau. Dunga-dungan non songon na malum rohaku. Makatai piau tuho tersongonima. Orang mau dan ingin sering pengen sendiri, tetapi kesendirian itu sering membuat orang semakin jauh dari Tuhan. Orang yang menyendiri sering akan terjadi di dalam kehidupannya semakin jauh. Perkataan yang tadi rob yau tuho itu tidak pernah terjadi. Dia terus menyendiri. Dia terus bersedih. Dia terus bertanya-tanya apa yang terjadi di dalam kehidupannya. Bangsa Israel setelah mereka dibuang dari tanah Kanaan, dibuang ke tanah Babel, mereka merasa seperti itu. Tidak ada lagi Tuhanku. Tuhanku telah mati. Gak ada lagi harapanku. Biarkan aku sendiri.
Kira-kira seperti itu. Lalu ada perkataan orang, bukan, dia menolak, biarkan aku sendiri. Diperhatikan, dia pun tidak mau diperhatikan. Dikatakan pun yang baik, dia tidak ada lagi yang baik. Begitulah mereka hidup di tanah Babel. Karena mereka dijajah. Yang dulunya enak hidupnya, mereka sekarang telah menjadi berduka cita, telah menjadi menderita. Kesendirian itu membuat mereka semakin jauh dari Tuhan. Biarkan aku sendiri, biarkan aku menyelesaikan permasalahan ini. Orang pun tidak dengarnya, selalu menolak dan menolak. Kesendirian di dalam kehidupan kita terjadi karena apa? Tentu pembuangan ke Babel itu sudah selesai. Yang menjadi kehidupan kita sekarang adalah kita sering sendiri, sering menyendiri. Dan ketika ada anak gadis, lalu datang seorang laki-laki ingin mendekatinya, aku pengen sendiri. Itu jawabnya. Aku pengen sendiri, gak usah dulu ganggu. Padahal kita sadari tadi kesendirian itu, merasa sendiri itu, yang tidak dapat perhatian, yang selalu ditolak, dan yang kurang kasih sayang. Di sanalah timbul bibit-bibit atau godaan-godaan iblis. Jadi kalau kita mau mengambil kehidupan kita sendiri, di situ akan ada dosa. Dan itu yang diselesaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Mengatakan supaya setiap laki-laki dan perempuan menikah. Supaya apa? Supaya tidak sendiri. Karena sendiri akan menimbulkan dosa. Para laki-laki di sini, para perempuan. Jadi kalau belum menikah, jangan ada mengatakan, si lebat mau, tahu si lebat nggak menikah. Lebih baik sendiri. Tidak ada yang baik sendiri. Sebab Tuhan mengatakan, juga Allah mengatakan setelah menciptakan Adam, tidak baik seorang laki-laki itu sendiri. Baiklah kita ciptakan temannya yang sepadan dengan dia. Jadi kesendirian akan ada timbul masalah-masalah kehidupan. Apalagi di tengah-tengah keluarga, istrinya sendiri ke gereja, suaminya sendiri minum tua atau yang lain-lain di sana pekerjaannya. Lalu di rumah pun demikian, kalau sendiri yang cinta Yesus Kristus, di lingkungannya tidak, tentu dia akan terhimpit. Jadi tidak ada baiknya sendiri, harus bersama-sama. Jadi keluarga itu harus sama-sama beribadah kepada Tuhan, berdoa, memuliakan nama Tuhan. Sebab ketika sendiri, dosa akan timbul. Saya pernah lapar sekali pulang dari gereja Pertangyangan. Lalu udah lapar, saya nggak tanya lagi perdijabu, mama ngako tangguh suku B. Langsung buat piring, usedok edahan, mangan. Olah Roy mana ibereng, bah. Kita ini kayaknya hidup kita sendiri-sendiri gitu. Lah suya jakho biar mangan ini. Nah, itu juga. Hanya dari situ kebersamaan telah mulai terkikis. Hanya mau sendiri makan, tidak menunggu pasangannya atau menunggu keluarganya. Pasti ada, udah lapar kali aku tadi. Lebih kuat lupanya
keegoisanmu, dari rasa cintamu kepada saya. Hola ninna nga selesai be, berbeda be, toho be. Jadi tidak baik sendiri, tidak baik menyendiri. Saat kesendirian ini paling berbahaya di dalam kehidupan. Iblis mengancam, iblis mau memakan kita dengan kesendirian itu. Maka mari bersama-sama di tengah-tengah keluarga, suami istri bersama-sama sejalan menghadapi tantangan hidup. Keluarga juga anak-anak harus sejalan dengan keluarga, ayah dan ibunya. Jangan ada yang berdiri-berdiri kemana-mana, tapi tetap satu motivasi hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tetap satu memuliakan nama Tuhan. Bagaimana cara mengatasi kesendirian? Elia, kalau kita pernah dengar Elia, dia pernah merasa sendiri setelah terjadi kelaparan di bangsa Israel. Lalu dia terkena imbasnya kelaparan ini. Dia tidak punya apa-apa. Dan dia berbicara kepada orang pun dia tidak didengarkan. Lalu dia mengatakan, lebih baik aku mati, cabut nyawaku Tuhan, sebab orang tidak lagi mendengar saya. Sebab di lingkungan saya, suara Tuhan tidak didengarkan lagi. Lebih baik nyawaku cabut Tuhan. Karena dia merasa sendiri. Tetapi di tengah-tengah kesendiriannya kita lihat bahwa dia pergi ke Tuhan. Jadi ketika kita merasa sendiri sekarang, ada permasalahan hidup, yang terpenting kita lakukan seperti Elia, datang kepada Tuhan dan bicara kepadanya. Maka tai doh debata. Elia di sini dengan kekesalannya, cabut nyawaku. Tapi malaikat bercerita, masih panjang perjalananmu Elia. Masih panjang perjalananmu Elia. Dia udah sempat putus asa. Orang Kristen pernah kita dengar bunuh diri? Ada. Karena apa? Kesendirian. Dia tidak berbicara dengan Tuhan. Dia tidak ngomong dengan Tuhan. Tetapi ketika berbicara dengan Tuhan, menyampaikan itu kepada Tuhan, pasti Tuhan mengatakan, malaikat mengatakan, roh Allah yang ada di dalam kita masing-masing berbicara. Dan dia akan mengatakan, masih panjang perjalananmu, benar. Masih panjang perjalananmu jemaat Jeruju, atau disebut nama kita masing-masing. Masih panjang perjalanan. Walaupun kita lihat pandemi saat ini, tiba-tiba sehat, masih berjalan baik, besok sudah meninggal. Tapi Tuhan masih berbicara untuk kita saat ini. Masih panjang perjalanan. Dan itu adalah proses perjalanan. Ketika ada pun yang meninggal itu, ketika ada pun malapetaka di dalam kehidupan, itu adalah proses perjalanan, pematangan iman. Malaikat memberitahukan Elia, kamu tidak sendiri. Dan sahalakmu nama ngulon wae. Di sodo piau ninna debata. Bahkan Allah menyuruh orang-orang untuk menyediakan dia makanan. Disediakan makanan dan menemani dia dan mendengarkan dia. Berkat kesetiaan itu, kesetiaan dari Elia mendengarkan itu dan percaya, maka dia terselamatkan. Apa yang terjadi? Dia dapat memberi orang makan dari makanan yang sedikit. Dia berbicara kepada seorang ibu, bagilah makananmu. Seorang ibu itu mengatakan, ini hanya cukup untuk keluargaku ketika kelaparan. Lalu Elia mengatakan dengan imannya, setelah dia merasa bahwa Allah di dalam dirinya, bahwa Allah mendampinginya, berikanlah kepada saya, masukkanlah itu ke sini. Lalu mujizat datang, semua orang makan ketika itu. Ketika kita berangkat dan meninggalkan kesendirian dan percaya kepada Tuhan. Musa juga pernah begitu. Ketika bangsa Israel sudah protes, hei Musa, kenapa engkau membawa kami dari Mesir? Di sini tidak ada makanan. Lalu dia
didorong, dan dia juga hampir dimatikan. Lalu dia berkomunikasi dan konsultasi kepada Allah, berbicara kepada Allah. Di saat sendiriannya itu dia juga mengatakan, Tuhan ambil nyawaku, basa pailaum mau dan ilia kohami mangan. Lalu Allah berbicara, Porsia maho hudungani doho. Lalu apa yang terjadi? Pagi-pagi datang manna, sore-sore malam datang puyuh. Mereka makan, mereka kenyang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus juga pernah begitu. Dia merasa sendiri, sehingga dia berdoa di Getsemane. Dia sendiri, lalu dia berdoa. Disuruh murid-muridnya, tinggallah di sini sebentar, temani saya berdoa. Dia berdoa semalaman, berdoa semalaman, berdoa bermalam-malam. Kita juga demikian. Ketika kita mengalami frustasi hidup, mengalami suatu pukulan hidup, lalu kita mengatakan, biarkan aku sendiri. Jangan biarkan dirimu sendiri. Kalaupun kamu menyendiri dengan manusia atau orang-orang di sekitarmu, tapi panggillah Tuhan. Tuhan pasti bekerja di sana. Roh Allah pasti bekerja dan memberikan mujizat, memberikan yang terbaik. Maka firman Tuhan hari ini juga mengatakan demikian. Pirma todim. Jangan biarkan dirimu gugah. Jangan biarkan dirimu menjadi makanan atau menjadi alat iblis, tapi pirma todim. Kalau kita pernah malua, yang sudah malua di sini, atau yang menikah, sudah pernah menikah, datang ona tua-tuana atau simatuana dibuat boras pirma todim. Bukan borasnya itu yang terpenting, tapi apa? Doanya pirma todim. Kuatlah hatimu, pirma todim. Ketika menikah disebut pirma todim, karena apa? Menikah bukan indah semuanya, bukan seperti pacaran itu. Pirma todim mempertahankan keluargamu. Kalaupun ada guncangan-guncangan hidup, pirma todim. Togu maho, kuatlah hatimu. Jangan sedikit-sedikit cengeng. Biarkan aku sendiri. Lalu dia tidak berdoa juga. Apa yang terjadi? Datang iblis, tinggal homai. Ada kau di sana teman sekantormu yang lebih baik, yang suka samamu? Iblis berbicara. Lalu apa yang terjadi? Ditinggal hon, perpisahan, perceraian. Jadi jangan mau yang seperti itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pirma todim, kuatlah hatimu, jangan takut. Unang mabiar Allah besertamu. Apapun pergumulan keluargamu saat ini, apapun pergumulan perkuliahanmu saat ini, jangan mau menibung siang lantai 3 seperti di Nomensen dulu. Ada mahasiswa melompat dari lantai 4, mati, bunuh diri. Ada yang memulai meracun. Karena apa? Skripsinya enggak beres-beres. Tapi saat ini dikatakan, ada kawanmu, Tuhan ada besertamu. Kamu tidak sendiri. Datang kepadanya, Tuhan akan memberi mujizat. Walaupun kita sekarang ini di PHK, tidak ada pekerjaan, datang kepada Tuhan, berdoa, pasti mujizat Tuhan akan hadir dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan juga ketika kita membaca di ayat 4b, Allah akan datang dengan pembalasan. Allah akan datang menyelamatkanmu dari pergumulanmu. Apa pergumulanmu? Yang buta akan dicelikkan, yang lapar akan dikenyangkan, yang telinganya tuli akan dibuka, dia mendengar, akan disembuhkan. Apalagi yang mulutnya bisu akan bersorak-sorai ketika Tuhan bersama dengan kita. Itu artinya tidak ada yang
mustahil bagi Tuhan. Dan arong nasotar patupa debata. Bahkan disebut juga pasir yang panas akan menjadi kolam. Mata air akan memancar di padang gurun. Kita lihat padang gurun, kalau kita di Indonesia ini tidak ada padang gurun. Tapi kalau kita melihat TV atau melihat perfilman ada padang gurun, gak ada di situ air. Gak ada di situ air. Tetapi dikatakan Allah saat ini, di situ air memancar. Bahkan di sana akan mengalir air. Kita bayangkan ini, mujizat yang mungkin dilakukan Allah kepada orang-orang yang datang kepadanya. Yang datang kepadanya mengatakan permasalahannya. Yang dulunya tempat serigala, yaitu tanah Kanaan, ditempati serigala, ditempati manusia-manusia jahat. Itu akan dipersiapkan Allah. Tidak lagi ada di sana. Yang ada di sana adalah kehidupan yang baru. Akan ada kehidupan baru. Jadi ketika kita bergumul akan mengakinang, semua yang di dalam kehidupan kita, penyakit dan pergumulan apapun itu, ketika datang kepada Tuhan, pastilah itu lenyap semuanya. Tapi ingat, bukan seperti segampang membalikkan tangan, telapak tangan. Pasti ada proses. Ada proses. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita ingat apa yang dikatakan Amang Preses di awal khotbahnya ketika ini diresmikan menjadi resort. Dia mengatakan bangsa Israel berjalan dari Mesir ke tanah Kanaan itu hanya 40 km atau lebih. Tapi berjalan selama 40 tahun. Karena ada proses. Ada proses. Kenapa? Allah mengatakan orang yang sudah dewasa keluar dari Mesir tidak boleh sampai ke tanah Kanaan. Maka mereka berputar. Setelah mereka berputar, sudah mati semuanya, maka start lagi dari Mesir. Orang-orang yang tidak hidup di Mesir, start dari pinggiran Mesir, baru berjalan mereka. Dipimpin oleh Yosua. Jadi ada proses akan mengakenang. Jadi orang-orang yang lahir di padang gurun itu, di perjalanan itu harus menjalani hidupnya dari Mesir ke Kanaan kembali. Jadi sehingga mereka menjadi 40 tahun lamanya di perjalanan. Itu ada proses. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman di merguku mahita. Kuatkan hati, katakan bahwa saya bersama-sama dengan Tuhan. Katakan Tuhan itu ada di rumahku, Tuhan itu ada di hatiku. Maka dengan itu kita akan bekerja, berjalan dengan baik. Maka berkat-berkat Tuhan juga akan menyertai kita. Dan Allah juga mengatakan di dalam pasal 41, kalau kita membaca, jangan takut, sebab aku menyertai kamu. Allah menyertai kita di dalam kehidupan kita. Kesendirian yang kita sebut tadi, yang di atas tadi, tentu kita pelajari tadi dari Elia, dari Musa, dari Yesus. Dia berdua semalaman, kemudian di kayu salib dia mengatakan berseru, Eli Eli lama sabachthani. Dia berdoa untuk menjawab kesendirian. Kesendirian itu bisa teratasi dengan makanan dan minuman rohani. Rajinlah kita berdoa, rajinlah kita bersekutu dengan firman Tuhan, rajinlah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau ada renungan-renungan di WhatsApp kita itu, undang lupa hitam jahai. Nadingkan dui. Alay adong durkan holan ni jah, nganga bang atau arion. Jah. Kalau ada firman Tuhan, siapapun yang mengirim ke kita, sempatkan waktu untuk membacanya. Karena yang mengirim itu, dia pengen kita mendapat saluran berkat,
dengan pengiriman firman Tuhan ini. Bukan hanya gaya-gaya. Dan kita harus juga sekarang ini mempergunakan media sosial kita untuk memberitakan firman Tuhan. Bukan hanya foto-foto, tetapi harus memberitakan firman Tuhan. Kesendirian di atas harus diramu dengan makanan rohani, yaitu dengan firman Tuhan. Kesendirian dirundingkan kepada Allah dengan berdoa selalu kepadanya. Maka jawaban Tuhan akan mengubah apa yang terjadi di dalam kehidupan kita menjadi kebahagiaan. Yaitu di ayat 10. Orang-orang yang dibebaskan Allah akan pulang dan masuk ke Sion dan bersorak-sorai dengan sukacita abadi. Ini kita temukan di dalam Yesus Kristus. Meliputi mereka, kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Ini yang kita inginkan di rumah kita terjadi, di gereja kita terjadi, di persahabatan kita terjadi, yaitu sukacita yang daripada Tuhan. Mari kita kuatkan hati, firman atau dim, unang homa biar Tuhan menyertai kita. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur buat firman Tuhan yang kami dengar saat ini. Di tengah-tengah kehidupan kami Tuhan, banyak pergumulan hidup. Baik itu pergumulan pendidikan bagi anak-anak, baik itu pergumulan di tengah-tengah keluarga, yaitu orang tua menghadapi pasangan hidupnya dan juga menghadapi anak-anaknya. Kiranya Tuhan yang senantiasa menemani, menuntun. Dan kami percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan Tuhan inginkan adalah supaya kami tetap mendengarkan Engkau. Baik itu anak, baik itu orang tua, baik itu siapapun di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Supaya damai sejahtera yang daripada Engkau hidup dan terjadi di dalam kehidupan kami. Ketika kami bergumul Tuhan, tuntun kami melalui Roh Kudus-Mu, supaya kami berdoa, supaya kami datang kepadamu, merundingkan, menceritakan, menyampaikan kepadamu, supaya apa yang kami lakukan selanjutnya menjadi solusi dan kebahagiaan bagi kami, bagi orang lain, bagi keluarga kami. Allah Bapa di surga, Engkau telah memberikan kami ke dalam kebahagiaan itu, yaitu di dalam Yesus Kristus. Kiranya Tuhan, kami mampu menguatkan hati kami untuk senantiasa percaya kepadamu tanpa rasa takut dengan hal-hal yang di dunia ini. Allah Bapa di surga, tuntunlah kami di dalam 1 minggu ke depan ini untuk melakukan aktivitas kami masing-masing, sehingga semuanya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Allah Bapa di surga, kami berdoa buat jemaat Tuhan yang bergumul sakit penyakit di tubuhnya. Engkau sembuhkan seperti firman Tuhan yang kami baca, yang kami dengar hari ini. Yang buta bisa dicelikan, yang lapar bisa dikenyangkan, yang lumpuh bisa berjalan, yang tuli bisa mendengar. Allah Bapa di surga, kami percaya itu semuanya akan bisa terjadi dengan kuasa Tuhan kepada orang-orang yang sakit, yaitu Amang Sintua CH Purba, Amang Sintua Sitorus, Inang Nyonya Huta Julu, Boru Turnip, Jezril. Engkau Tuhan yang menyembuhkan mereka dengan kuasa Tuhan. Berikan mereka sukacita ke depannya. Dan kami pun mendengarnya sebagai jemaat Tuhan, satu persekutuan akan senantiasa memuliakan Engkau dengan khotbah penyembuhan itu. Allah Bapa di surga, inilah doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Kita bernyanyi. Marilah kita berdoa untuk menerangkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oras Madihita.